siapa. Artinya kalbu kita hanya satu. Hati kita bukan berarti tidak bawa anak, tidak. Artinya hati kita harus dikosongkan yang ada hanya la ilaha illallah. Sehingga kita pada level ihsan anta budallah ta'ala katarahu wa ilam takun tarahu fa innahu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar dari pengusaha, yang salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sa'idna wa muzidina Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kayak bisa. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad wa ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka ma'arif. Nah, Pak Basari ini di operasinya hari iya diundur lagi karena memang awalnya itu manakib ini untuk mendoakan Pak Basari sebelum dioperasi. Ternyata juga sampai sekarang belum juga. Nah, manakib dulu gitu ya. Memang harusnya seperti itu ya. Dan kita harus yakin ya. Dan ini juga banyak kejadian ya. Kenyataannya bukti begitu. Itu namanya Bidan Ani ya, dari Karangampel yang sekarang sering manakiban sebulan sekali. Dia penyakit jantung Pak Basari yang kata Rumah Sakit Harapan di Jakarta itu harus dipasang ring. Nah, kemudian dia mungkin sering mendengar kajian-kajian dari manakiban ya, dari artinya dzikir la ilaha itu bisa menyehatkan atau menyembuhkan penyakit jantung. Nah, kemudian karena dia yakin dengan dzikirnya, tiba-tiba pada saat di manakib di Islamic Center Indramayu ya 3 bulan yang lalu lah, dia nangis nyuksruk lah apanya dari orang Sunda, nangis lah gitu ya. Pak Haji katanya saya tidak jadi dioperasi. Kata dokternya di Jakarta itu, ibu punya keajaiban apa? Hilang jadi sehat begitu. Ya, itu. Jadi ya, siapa tahu ini juga Pak Basari ya dengan apa kegiatan manakib yang disinggahi seluruh malaikat, roh-roh yang suci, para nabi, para aulia ya, bukan 124.000 rumah ini disinggahi, dan seluruh ahli silsilah dengan seluruh ikhwan ini mendoakan Pak Basari semoga dengan barokah karomah Guru Agung Allah menghilangkan segala penyakit yang ada, sehingga terserah saja ya. Harus dioperasi ya operasi, mudah-mudahan operasinya lancar. Tidak menutup kemungkinan juga tidak dioperasi ya, alhamdulillah penyakitnya udah hilang duluan ya. Alhamdulillah. Para ikhwan akhwat yang berbahagia, alhamdulillah malam ini khususnya saya selama bulan Ramadan tidak pernah mengikuti kegiatan manakib. Jadi jedek makangan. Yang harusnya minggu kemarin, malam minggu kemarin juga manakibnya di Selihatnya. Jadi alhamdulillah kita masih bertemu sudah sekian lama, dan kalau kita ingat 10 tahun yang lalu ya, kita masih rempek. Abah Anom meninggalkan kita secara dohir 2011.
tanggal 5 September. Nah, kita dari mulai itu sampai saat ini berarti udah 10 tahun. Udah 10 tahun manakib di malam Kamis alhamdulillah masih ada. Belum hitung lagi berapa dari 2011 ke sono. Ya udah nggak inget lah, mungkin ada 20 tahunan ya kita ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi kita mudah-mudahan ya mengikuti silsilah, karena silsilah di kitab Miftahus Sudur karya Abah Anom, silsilah atau mata rantai itu sampai akhir zaman tidak akan putus ya. Kecuali setelah Abah Anom kiamat, itu berarti tidak ada lagi, sudah selesai ditutup. Ini kan masih terus. Jadi alhamdulillah kita masih terbimbing ruhaninya oleh Syekh Al-Hayy, yaitu Syekh yang hidup, itu juga yang ditunjuk oleh Abah Anom. Ya, karena masa akan berubah. Ya, dulu dengan sekarang akan berbeda. Dulu talqin harus berhadap-hadapan, harus diminta persyaratan dulu, mau diamalkan atau enggak, mau ditanya dulu. Nah, zaman sekarang sudah beda, bisa menyampaikan talqin lewat HP, bahkan bisa ke mancanegara, kemana-mana. Yang alhamdulillah perkembangannya begitu pesat. Kalau kita mencari saja manakiban yang masih seperti dulu, ya mungkin 1-2 lah. Yang ada di yayasan dari Pekandangan saja 1, nggak tahu dia yang lainnya. Tapi kalau kita mencari manakiban yang sekarang ini, ya di bawah Kamursi dan Abah Aos, itu sudah ratusan tempat, setiap kabupaten, bahkan di setiap kabupaten di Masjid Agungnya sudah manakiban. Nah, kita di Islamic Center ya sudah, artinya kita sudah yakin bahwa kita sudah berada di jalan yang lurus, ya, berada di torekohnya yang masih itu juga, la ilaha illallahnya masih itu juga, dikirnya, manakibnya, khotamannya masih itu juga. Ya, jadi tidak ada yang baru. Yang terpenting kita sama-sama mengamalkan tanbih, tidak ada keretakan, ya, persengketaan, perselisihan di antara kita. Kita harus menjadi satu, harus kompak, harus bersatu. Para ikhwan sekalian, tadi sudah panjang lebar sebetulnya. Apa yang mau saya sampaikan sudah disampaikan semuanya. Jadi saya hanya menyampaikan untuk memotivasi kita agar manakib ini kita lebih semangat lagi. Ada yang bertanya kepada pengarsa Abah Aos. Saya baca di dalam buku karya beliau, buku Saifullah Maslum menjawab 165 masalah. Di situ di masalah ke-66 ada yang menanyakan apa bedanya pengajian umum dengan pengajian manakiban. Nah, ini juga kita harus tahu ya, sehingga kita akan memilih mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih afdol, mana yang lebih tinggi atau lebih hebat. Contoh aja, perak dengan emas kan beda, pasti kita memilih emas ya. Nah, ini pengajian umum dengan pengajian manakiban juga ada perbedaan. Kalau saya baca ya, di situ ada 6. Yang pertama, ini untuk memotivasi saja, sehingga kita akan lebih tertarik. Karena kalau kita manakib
menganggap bahwa manakiban majelis yang biasa-biasa ya kayak sih ya begitu aja, dapatnya biasa-biasa aja. Sudah sekian lama manakiban ya nggak dapat apa-apa kayaknya. Ya. Kayak sama aja dengan pengajian umum. Padahal itu beda jauh. Bedanya itu luar biasa. Bedanya itu apa? Di situ dikatakan kalau pengajian umum itu majelis biasa. Kalau manakiban itu rajanya majelis. Nah, rajanya di situ. Satu, bedanya itu pertama kalau di majelis umum, pengajian umum tidak ada membaca manakib. Nah kalau di pengajian manakiban, ya, judulnya juga manakiban, makanya ketika manakib kita harus paham itu. Yang dibaca mankobah 22 misalnya, dengan mankobah 33. Itu harus didengarkan oleh mata hati kita. Jangan mata dohir, telinga dohir. Karena itu karomah. Syukur kalau mengerti, kata Abah Anom, tidak mengerti juga, yakin saja. Semua apa yang ada di mankobah, itu riwayat sejarah guru-guru kita. Dan termasuk juga syekh yang hidup sekarang. Artinya, seluruh mankobah itu tidak hanya berlaku untuk Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, juga itu berlaku untuk Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Hanya satu ulama yang mengatakan demikian dulu, yaitu Abah Awas. Nah sekarang di kala Abah Alamnya sudah wafat secara dohir, ya berlaku juga. Mankobah Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu berlaku juga untuk Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masmur. Begitu. Jadi contoh tadi ada namanya mankobah ke-22. Nah di situ sudah tradisi Tuan Syekh setiap hari raya membebaskan hamba sahaya dari perbudakan untuk diusulkan kepada Allah. Ya, karena dulu zaman perbudakan. Nah, kita juga sama. Ya, kita juga sama. Kita selalu diperbudak oleh apa? Hawa nafsu kita harus dibebaskan kita dengan zikir kita. Begitu. Usul ya, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikirnya itu. Kemudian beliau berpakaian selalu yang indah, bagus dan mahal harganya. Kan itu. Jadi kita para ikhwan juga boleh tampilkan pakaian kita ya bagus menurut kemampuan kita. Tidak usah mewah-mewah. Karena nanti kalau bagus mewah mahal harganya siap-siap nanti kalau ada yang minta harus dikasihkan. Nah, kalau kita kan enggak. Iya. Kalau kita enggak gitu. Jadi ya biasa-biasa aja lah. Yang penting kita ikut ya. Gitu. Iya. Nah, kemudian juga ya itu hanya simbol untuk bahwa Tuan Syekh itu adalah seorang dermawan. Begitu intinya. Kemudian yang kedua di mankobah itu 33 juga itu adalah pertolongan juru selamat dari guru kita. Tuan Syekh bisa mendengar suara muridnya yang sedang diperkosa, ya, yang mau diperkosa itu, ya, cuma nggak jadi. Terdengar dari Irak ke Baghdad juga, jaraknya berapa? Kita juga sama, punya keyakinan bahwa guru kita Abah Awas mendengar dan melihat dari jarak jauh. Ya, udah pasti itu. Dan banyak ikhwan juga pasti membuktikannya dan merasakannya. Walaupun beliau di sirna rasa, kita ada di sini, terdengar dan terlihat. Karena apa? Seorang mursyid sudah dilatih ya, untuk itu. Seorang mursyid sudah dilatih tidak pernah tidur. Itu. Abah Anom 3 tahun 6 bulan, Abah Awas 3 tahun 5 bulan. Latihannya saja tidak tidur. Dan sampai sekarang
Karena apa? Untuk bagaimana mengontrol jutaan muridnya, melayani tawasul atau istighosa dari murid-muridnya kalau tidur. Itu makanya kita harus punya, kita juga sama. Ketika ada permasalahan, minta pertolongan, jangan ke siapa-siapa, ke guru kita. Ya. Kita minta pertolongan ke Allah, ya kita belum kenal Allah, kan gitu. Zaman dulu saya juga dengar cerita saja, karena bukan zaman saya. Ada namanya Ki Anta. Ya, Ki Anta itu kepercayaannya orangnya dia tidak fasih. Jadi bukan kiai, cuman orangnya mungkin sangat berhikmatnya luar biasa ya. Bacaannya juga nggak jelas, baca Fatihah yang nggak jelas, mungkin kayak saya gitu. Ya pokoknya mah tidak fasih. Tapi ketika manakib disuruh tawasul. Ketika ada seorang jenderal dari Jakarta, kemudian bahwa di rumahnya itu banyak jin, banyak macam-macam gitu. Yang diutus Ki Anta ke Jakarta. Begitu datang ke rumahnya tinggal hilang semua. Coba. Ki Anta. Begitu DITI menyerang di Suryalaya, ya, semua menjerit takbir Allahu Akbar, tapi ketembak mati. Tapi Ki Anta, Abah Hanom, Abah, coba hidup, selamat. Ya. Itu kan sudah dijelaskan oleh Imam Hanafi, ya, ketika ada muridnya, ya, yang mau ikut kholwat di tengah laut, berjalan kaki di air. Kemudian kata Imam Hanafi, sebut saja nama saya kalau kamu mau ikut, ya. Sebut nama ya Hanafi, berjalan di atas air. Di tengah perjalanan mulai hatinya bimbang. Lah, kenapa harus ke Imam Hanafi, enggak ke Allah saja? Begitu baru kenapanya kelek. Akhirnya ditolong, diangkat. Kenapa? Ya, mohon maaf saya ada kebimbangan hati. Kamu sudah kenal Allah belum? Nah, itu pertanyaannya. Belum. Ya udah saya aja. Begitu. Jadi dalam Manqobah ke-33 tidak salah kalau kita minta tolong kepada guru kita dengan ada di situ cara-caranya, ya, istighosa. Ada yang panjang, ya man yablugu indal istighosa li muridihi, ya macam-macam lah. Assalamualaikum ya malika zaman, bisa. Kalau saya mah yang cepet aja. Assalamualaikum Bang Resa Abah, Al-Fatihah, tolong saya, itu kan udah banyak itu. Ki Irfan Jidni lagi ceramah di kesepuhan, ya. Dia hilang jamaahnya, dia bimbing jamaah, hilang satu orang, sudah setengah mati katanya mencari-cari. Dia langsung ke Abah Aos, mintanya ke Abah Aos, ya, Abah tolong kerahkan malaikat untuk mencari seorang jamaah saya yang hilang. Begitu kirim Fatihah, tidak fungsi 3 menit, langsung dongol orangnya kan. Itu luar biasa itu, ya. Dan istri saya juga sama itu, ya, ini sering saya sampaikan ya. Ya, kejadian yang baru-baru di Kholwat. Karena orang cerita begitu, jadi saya tertarik. Pak Dr. Subhan, wakil talqin juga cerita lagi di Kholwat bahwa saya lagi umroh, perjalanan umroh di Bel sama Abah Aos. Subhan, Kiai ada di mana? Saya ada di Madinah, Abah. Nah, baca sholawat Bani Hasim terus sampai ke Indonesia, sampai ke bandara, jangan putus katanya. Ada apa ya? Tapi menurut saya jadi perintah guru. Ternyata begitu sampai bandara, yang lain di karantina, dia tidak. Itu. Akhirnya saya teringat istri saya juga. Saya SMS. Mah, saya bilang, kok merengut aja ya? Lagi mana gitu? Kenapa? Ada apa? Iya apa aja? Saya itu cek karyawan hilang katanya di kantor. Udah kata saya tuh. Sekarang masih manakibat, yang ceramah Abah Jagat masih ilmiah. Udah sekarang minta ke Abah Aos langsung, Abah, saya teringat itu, teringat Irfan Jidni, Abah
kerahkan malaikat. Saya SMS istri saya. Ya, kerahkan malaikat untuk mencari cek saya hilang. Kirim Fatihah dulu, terus baca salawat Bani Hasyim. Nah, begitu dari kholwat selesai sholat asar ya, pulang ada di rumah kata saya tuh. Ya, begitu datang ke rumah dicari-cari tidak ada Pak. Langsung saya ingat ke Manqobah 15. Ya, yang istri yang apa anaknya hilang itu datang ke saya, pulang ada di rumah, nggak ada lagi, pulang ada, nggak sampai 3 kali. Istri tetap ada, pasti ada, yakin ada, terus yakin. Akhirnya apa, habis isya ketemu itu ceknya, alhamdulillah Pak, katanya ada ya. Itulah artinya Manqobah 33 yang dibaca tadi itu berlaku juga untuk guru kita ya, Syekh Muhammad Abdul Ghawas Saifullah. Silakan buktikan saja ya. Baik ya. Kemudian apa namanya tadi bedanya ya. Bedanya satu, di pengajian umum tidak ada manakib, di kita ada manakiban. Kemudian yang kedua, di pengajian umum tidak ada yang namanya tawasul. Di kita itu pokok. Ya. Tawasul itu penting, membuktikan bahwa kita betul-betul manakib ini dihadiri, bukan hanya kita yang hadir, tapi termasuk roh-roh yang suci. Nah, apa kata Pangersabah mas, saya tidak bosan, 124.000 para malaikat, 124.000 para nabi, 124.000 para aulia, 313 para rasul, dan seluruh ahli silsilah hadir di rumah ini, di tempat di mana dibaca manakib walaupun manakibnya sendirian. Nah, jadi penting tawasul ya. Kalau di pengajian lain tidak ada gitu. Kemudian yang ketiga ya, kalau di pengajian umum para ikhwan atau orang-orang ya, itu intinya dia itu mengharapkan atau mau mendengarkan ceramah atau pidato dari seorang mubalik. Tapi ya, di kalangan kita ya, di manakiban, ikhwan itu bukan itu, tapi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui amal-amalan yang telah dicontohkan oleh guru mursyid, dari mulai kehadirannya berarti sebelum maghrib. Nah ini perbedaannya nih, jangan ada yang tersinggung kalau yang datangnya setelah maghrib, nggak apa-apa ini mah, untuk menjelaskan aja gitu. Ya, jadi supaya ada energi gitu ya. Dan ini dari semenjak Abah Anom, bukan sekarang ya. Dari semenjak Abah Anom begitu. Kalau manakibnya malam itu dari sebelum maghrib datangnya ya, kita kan rasakan dari dulu juga begitu. Zaman Mamaiki Kurdiah Kang Haji ya, datang itu sebelum maghrib. Jadi kita tujuan manakib itu pertama mau dikir, mau sholat berjamaah, mau sholat awal waktu, mau dikir sholat jamaah, dikir jamaah, khotaman berjamaah, dan melakukan sholat sunnah, yang semuanya itu manfaat energi kepada kita tuh ada ya. Jadi kalau sekarang kata Abah Ausma, dari maghrib sampai isya itu jangankan minum aja nggak boleh ya, karena kita lagi di press, lagi dibakar. Kalau itu diamalkan oleh kita, nanti malam kita akan bangun mengamalkan yang lainnya. Jadi punya kekuatan kita tiap hari, bukan seminggu sekali. Tapi mending baik tiap hari gak beli, ya seminggu sekali mah mending kan gitu ya, lumayan gitu. Karena apa, kita bicaranya malam ini, udah yang sudah kelewat sudah terbayar oleh malam ini ya gitu. Besok mulai malam ini ada semangat lagi, sudah terisi energi lagi ya, mulai kita nanti malam ayo amalkan amaliyah mursyid. Oh gitu. Jadi banyak sekali keuntungannya. Kita bukan hanya ingin mendengarkan ceramah di mana kita tidak, tapi ingin melaksanakan amaliyah mursyid. Begitu ya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima ini sambar gelis ya.
Yang kelima, mubalik. Iya, punten nih, kalau ada mubalik juga jangan tersinggung ya. Mubalik itu, ya, kalau di umum, ya sekarang pedewek lah garap kayak waya apa, kan itu. Kemudian niatnya juga mau ceramah. Tapi kalau di tempat manakiban, mubalik itu datang harus lebih awal, harus menjadi contoh. Ya. Jadi dia juga tujuannya, ya kalau memang diundang oleh tuan rumah untuk ceramah ya ceramah. Kalau tidak juga ya tujuannya untuk sama-sama mengamalkan amaliyah mursyid. Ya, mengamalkan amal yang ingin apa namanya bareng kita sholat jamaah, dikir, khotaman dan yang sunnah-sunnahnya itu ingin mengamalkan itu. Tujuannya sama. Nah, jadi semua baik mubaliknya maupun ikhwannya punya sama-sama gitu, tujuannya sama. Nah, kemudian mubalik itu kalau di tempat manakib itu dua tugasnya. Pertama, mengenalkan guru. Itu harus berani mengenalkan guru. Siapa kalau dulu yang paling berani mengenalkan Abah Anom itu ya Abah Awas. Abah Anom adalah wali, Abah Anom adalah mujadid, Abah Anom itu paling duluan, paling lantang itu hanya Abah Awas. Nah sekarang kita juga harus berani mengenalkan ke umat untuk menyelamatkan begitu ya, dengan cara masing-masing saja lah. Orang petani, pendekatan dengan petaninya, ayo kasih dia untuk menyelamatkan, ya namanya dikir. Terus ada orang pejabat ya dengan sesamanya. Pokoknya kita ayo punya niat untuk sosialisasi, untuk dakwah. Dikir, semua butuh dengan dikir. Ya, pasti dan tidak ada larangan. Dan semua juga menyetujui bahwa dikir itu sepakat, itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Yang tidak suka dengan dikir hanya setan. Ya, kalau semua ulama sepakat bahwa dikir itu di dalam Al-Quran juga banyak perintah-perintah untuk berdikir. Tuh, jadi bedanya jauh. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu bedanya, ya kita pilih yang lebih baik, yang banyak manfaatnya untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk lingkungan kita. Bahkan orang lain manakib itu menjadikan kebutuhannya. Ya. Ada orang yang ya saya sering menyampaikan, ada ahli hikmah ketika sudah mengenal manakib, dia ganti kebiasaannya, diganti dengan manakiban. Ada orang datang, tamunya itu misalnya tanah tidak laku-laku, ya, ingin dijual. Nah, kemudian yang biasanya mungkin bakar menyan itu inilah, ini ganti pakai mankobah, ya mankobahnya mungkin rahasia kan, mankobah keberapa gitu, manakib pokoknya. Ya, dia transaksi dulu untuk manakibnya berapa, mau aja. Nanti fee-nya berapa, mau. Akhirnya tidak disangka 200 juta ada. Terus ada orang yang sakit pakai mankobah. Sampai sekarang ya luar biasa, orang yang tadinya tidak punya apa-apa jadi punya apa-apa. Begitu. Nah, jadi di manakib ini untuk segala macam ya. Kita di rumah misalnya ingin rumahnya berkah, manakib. Ingin usahanya berkah, manakib. Pokoknya ingin apa saja harus kita buktikan itu. Jadi supaya ada daya tarik gitu. Jangan dianggap manakib itu majelis biasa ya. Nanti kita tidak ada energi lah. Nanti akan jenuh. Ya, bisa-bisa pindah nanti ya, ke majelis yang lain. Padahal itu keyakinan dirinya kurang mantap. Banyak, makanya kata Abah, lihat itu yang sudah sukses. Orang belajar torekot, lihat yang sudah sukses. Lihat guru lah. Lihat dari guru-guru kita yang terdahulu,
yang kenal kita kan tidak pernah sengsara, tidak pernah apa gitu kan. Semua berhasil sukses karena memang betul-betul diamalkan dengan sungguh-sungguh. Saya kira itu mudah-mudahan kita mengamalkan terus ya. Jangan mogok di tengah jalan, jangan kena virus. Bahwa kita ini sudah benar-benar ada di jalan yang lurus, tinggal cari duit yang banyak supaya kita bisa sedekah. Dan itu kata abahnya ya. Mudah-mudahan Pak Basari ya didoakan tadi semuanya, semoga Bapak Basari sehat ya Pak. Kemudian keluarganya juga sama, semoga mendapatkan hidayah Allah, keberkahan, berkah segalanya, berkah semuanya, dan berkah selamanya. Barokah karomah Guru Agung Bang Sabah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih, pangapunten kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyina Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyina Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil Hashimi Muhammad